pemerintah, DPR. DPR itu mewakili rakyat, ya, dibayar oleh rakyat, gajinya dari keringat buruh, ya. Kemanakan itu gaji kalian? Ya, kalian duduk manis, gaji gede, kita berkeringat untuk gaji kalian, tapi kalian tidak ingat kita memeras keringat, memeras otak, ya, untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan kalian. Kalian itu digaji oleh rakyat, ingat, kalian digaji oleh rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ari Dadeng. Sekarang saya sedang berada di depan tempat saya bekerja di PT HPPM. Nah, sekarang kebetulan hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020. Nah, di depan tempat saya bekerja ini ada PT Kawai. Itu dia sedang disidak. Nah, ini PT Kawai. Nah, mereka berada di luar perusahaannya karena terkait aksi mogok nasional. Nah, kita para buruh khususnya menolak tegas dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Nah, kebetulan saya sekarang sedang bersama Bu Asih nih. Bu Asih, halo, assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, terima kasih Kang Dadeng yang memberikan kesempatan untuk saya berkomentar tentang Omnibus Law. Nah, Bu Asih, ya. Nah, untuk Omnibus Law ini kan sekarang lagi ramai nih di media sosial. Apa sih itu Omnibus Law? Kenapa sih kebanyakan para kaum buruh itu menolak untuk disahkannya Omnibus Law? Coba Bu Asih, apa aja sih emang yang ada di Omnibus Law itu? Baik Kang, yang jelas Omnibus Law itu merugikan banyak pihak. Ingat ya, bukan hanya buruh saja. Memang ini kita menggembor-gemborkan tentang kebijakan buruh karena memang kita buruh. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu banyak kesejahteraan yang akan dihilangkan dengan adanya Omnibus Law itu. Contohnya apa? UMSK, upah minimum kabupaten, yang akan nanti menjadi upah minimum provinsi, ya. Tentunya ini akan banyak merugikan karena upah itu jantungnya buruh. Ketika upah itu sudah dikebiri, maka jantung buruh itu akan hilang. Buat apa kita kerja kalau kesejahteraan itu hilang? Buat apa negara ini ya ingin mengadakan investasi yang banyak, tapi memotong kesejahteraan, menghilangkan kesejahteraan. Rakyatnya sendiri yang jadi korban gitu ya Bu ya? Iya, rakyatnya sendiri yang jadi korban. Ini miris sekali. Negara ini mau dibawa kemana? Karena bukan hanya buruh saja yang dikebiri, ini pendidikan juga. Nanti akan bebas sanksi, cuma sanksi administrasi aja. Akan banyak ijazah-ijazah ilegal. Ini untuk dunia pendidikan saja. Untuk dunia kesehatan pun. Dan yang paling parahnya, ini negara memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada asing untuk mengelola aset negara, bahkan kekayaan negeri. Jadi ini negara ini saat ini sedang mementingkan kepentingan asing daripada rakyatnya sendiri, daripada buruh, daripada masyarakat. Bayangin sekarang teman-teman yang mau keluar SMA, mau keluar dari perkuliahan, teman-teman bekerja, hanya mengabdi, hanya diperbudak, apakah mau? Tentunya teman-teman tidak mau, tentunya masyarakat tidak mau. Buat apa kita bekerja hanya untuk mengabdi saja? Tentunya ini kerugian besar buat negara. Istilahnya negara itu sudah nggak ada harganya karena dihitung dengan uang. Ingat ya para pemimpin, jika para pemimpin sudah menzalimi masyarakat, jelas di dalam hadis Rasulullah, hadisnya Bukhari Muslim, bahwa ketika pemimpin menipu masyarakat, haram masuk surga, haram masuk surga. Katakan saya, haram masuk surga. Ingat, haram masuk surga. Jadi tolong kembalikan hak-hak buruh, hak-hak masyarakat, karena tidak ada kesejahteraan kalau Omnibus Law ini tetap ditandatangan. Tolong kepada seluruh masyarakat, seluruh bangsa, kita perjuangkan jari-jarinya, suara-suaranya di media sosial. Ini udah sepertinya pemerintah itu menantang masyarakat untuk perang, karena ini sudah tidak berpihak ke masyarakat, boro-boro membela, melindungi saja masyarakat tidak ada.
itu adalah ancaman yang luar biasa. Ini pemerintah, DPR itu mewakili rakyat, ya, dibayar oleh rakyat, gajinya dari keringat buruh, ya, kemanakan itu gaji kalian? Ya, kalian duduk manis, gaji gede, kita berkeringat untuk gaji kalian, tapi kalian tidak ingat kita memeras keringat, memeras otak, ya, untuk kesejahteraan negara, untuk kesejahteraan kalian. Kalian itu digaji oleh rakyat, ingat, kalian digaji oleh rakyat. Darah kalian itu tidak halal kalau rakyat sudah tidak ridho. Darah kalian itu tidak halal, ya. Coba, ya, saya mohon kepada para pemimpin, kalau memang kalian masih amanah, kalian kalau masih ingat dosa, tentunya ini tidak akan disahkan. Tapi kalau kalian sudah iblis, sudah setan, tentunya kalian tidak akan menghiraukan itu. Itu aja yang jadi catatan kami. Oke, mari teman-teman, seluruh bangsa Indonesia kita bersatu, kekuatan untuk kesejahteraan, kedamaian, keberkahan dunia wal akhirat. Amin. Itu untuk poin-poinnya sendiri, Bu. Ini di belakang Ibu ada bannernya. Ada berapa pasal memang, Bu, yang merugikan? Ini kalau untuk khusus kaum buruh, karena tadi saya sudah singgung ya masalah pendidikan, masalah kesehatan banyak sekali. Kalau untuk buruh ini yang penting-pentingnya sebenarnya banyak masih banyak juga ya, Bu, ya. Banyak turunnya dari poin-poin ini. Ini poin besarnya aja berarti ya. Iya betul. Upah minimum kota atau kabupaten terancam hilang. Jadi kalau ini udah hilang, kayak sekarang Kerawang, kita bangga di Kerawang ya, menjadi UMSK atau upah tertinggi senasional. Tapi kalau udah ada omnibus law ini, jadi nanti upah provinsi, kalau provinsi itu cuma berapa persen, bayangin teman-teman, itu sangat jauh sekali. Kesejahteraan dari sini aja udah hilang. Jadi pesangon PHK berkurang. Betul, Pak. Nah, besaran pesangon PHK berkurang. Di sini nanti 15% hak pekerja dihapus, ya. Ini banyak sekali di sini. Cuti head dihapuskan. Ini hak pekerja perempuan. Kenapa dulu undang-undang diadakannya adanya cuti head? Karena waktu itu ponakannya Menteri Pemberdayaan Perempuan itu pingsan, ya, pingsan karena menahan rasa sakit di saat bekerja. Itu salah satunya. Dengan adanya konvensi ILO, maka dengan adanya omnibus law berarti konvensi ILO sudah tidak dihiraukan lagi, ya. Kasih outsourcing ya semakin jelas. Jadi teman-teman itu nanti bukan hanya jadi karyawan tetap, tapi akan selamanya menjadi kontrak bahkan outsourcing. Ini sangat-sangat merugikan ya teman-teman, nanti pokoknya rugi dah. Buat apa kerja kalau buat jadi babu aja sekalian gitu kan. Pekerjaan kontrak seumur hidup. Berarti kita di kontrak seumur hidup ya, Bu? Kerja kontrak seumur hidup. Kalau kerja seumur hidup ya udahlah, lebih baik di rumah aja ya, bisa santai kalau di rumah. Kalau di tempat kerja dibayar upah murah, keringat kita diperas, otak kita diperas, tapi tidak dihargai, tidak ada penghargaan sama sekali tentunya. Ini sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar aturan dihilangkan. Ini lebih parah lagi ya teman-teman. Bagaimana perusahaan mau menegakkan aturan, bagaimana perusahaan mau mesejahterakan, sanksinya aja dihilangkan, ya semakin akan menambah kezoliman, mengajak pengusaha-pengusaha untuk zolim ke masyarakat sendiri. Karena tidak ada sanksi pidana. Ini bahaya sekali untuk perusahaan semakin merasa kuat bahwa dirinya pengusaha gitu kan. Ya tentunya akan semena-mena memberikan kesejahteraan gitu kan, memberikan upah karena tidak ada sanksi pidana. Hilangnya jaminan sosialnya. Tapi nggak ada berarti ntar, Bu, ya? Hilangnya jaminan sosial atau kesehatan dan pensiun. Kesehatan dan pensiun itu kan kita bekerja, kita sekarang usia lagi produktif. Di saat pensiun nanti kan mungkin kita sakit-sakitan gitu kan ya. Bahkan jaminan pensiun aja hilang. Bagaimana kita mau meneruskan hidup? Jaminan pensiun aja nggak ada, nggak dikasih, dihilangkan. Tentunya kita emang negara mau nanggung. Negara nggak nanggung. Udah negara nggak nanggung, aturan pun nggak diatur. Jadi mau kayak gimana ini negara? Pensiun dihilangkan, kesehatan dihilangkan, ya. PHK dapat dilakukan tanpa kesepakatan.
Lebih parah lagi berarti. Undang-undang yang sekarang kalau belum sampai ke pengadilan, PHK itu bisa batal, ya, bisa dibela oleh serikat pekerja. Tapi kalau PHK dapat dilakukan tanpa kesepakatan, berarti ya semaunya gua dong perusahaan. Lu sekarang berhenti, ya lu sekarang pulang, nggak usah bekerja lagi. Boleh aja kita ketawa sekarang, besok lu langsung nggak usah kerja, kan bisa aja, karena di sini jelas tidak ada kesepakatan. Nah, ini satu lagi poin besarnya, tenaga kerja asing bebas bekerja. Nah ini, tenaga asing bebas bekerja. Tentunya teman-teman masyarakat mohon melek media sosial. Sekarang tenaga asing itu selalu datang, khususnya dari Cina ya. Banyak sekali tenaga asing yang datang untuk bekerja di negara kita. Pengangguran aja banyak berjuta-juta di Indonesia. Sekarang membebaskan orang-orang asing untuk bekerja di negeri kita. Ini ancaman yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Baik, oke, terima kasih Bu penjelasan terkait poin-poin yang ada di Omnibus Law itu ya Bu ya. Berarti kita semua ini buat buruh ya, karena panjang sekali ketika kita menjelaskan semua pasal-pasal, semua turunan-turunan dari pasal-pasal yang jelas. Banyak sekali, Kang Dadeng ya. Tolong ini sebarkan media sosial ini karena biar banyak orang yang melek, biar banyak orang yang tahu bahwa Omnibus Law itu jahat. Bahaya sekali. Ini ancaman buat bangsa seluruh Indonesia. Oke. Baik, jika kalian melihat video ini, tolong bantu sebarkan kepada masyarakat agar semuanya tahu bahwa Omnibus Law itu jahat dan kita semua wajib untuk menolak. Ya, wajib. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, terima kasih. Vlog dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.